Apa sih ini kagak ajan-ajan, lapar banget ide gua. Ya Allah, ajannya cepetin dikit kayak ya Allah. Ini perut saya udah lapar banget. Ini juga temen-temen gua pada kemana sih? Alhamdulillah. Tapi gua ajan-ajan gini tapi kagak ada makanan, bagaimana ini? Hah? Bawain gua makanan ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia Bawa gua apaan tuh? udah siapin goreng Apa paling sih itu, mantep. Pak? Mendoan sama tahu goreng plus cocolannya. Udah ada cabai rawit, bawang merah. Ya ampun, mantep banget emang, lu doang dah si partner yang paling ngertiin gua. Gua cobain dah. Cocolannya yang mantep udah gue tuangin ke situ. Jadi lu nggak usah repot-repot. Kelihatan dari looks-nya. Kan? Coba ya, kita cobain. Mantap. Ini cocolan termantep emang. Lu emang paling the best se-universal pokoknya. Ini kenapa kecapnya beda ya, Bo? Ini tuh kayak kecapnya tuh kayak manis gurih gitu. Ini kecap apaan sih, Bo? Lu harus tutup mata. Gue akan kasih surprise ke lu. Sekarang siapkan diri lu. Wah. Ini dia, enak kan? Manis gurihnya gimana gitu. Ini namanya mahsuri kecap manis gurih serbaguna, dak. Nih, gua kasih ilmu ke lu ya. Mahsuri itu produk bumbu masak yang rasanya sesuai dengan cita rasa Indonesia. Oh, pantesan. Manis gurihnya tuh pas banget. Demen banget ini gua. Ya kan? Rasa manis gurihnya tuh pas BGT. Dan gak cuman jadi cocolan doang. Bisa buat masak juga. Wah, emang masak apaan aja, Po? Pakai mahsuri kecap manis gurih serbaguna ini? Mau kasih ilmunya lagi. Banyak banget masakan yang bisa dimasak pakai mahsuri ini. Apa aja tuh? Ada masak mie tek-tek bisa. Masak orek tempe bisa. Masak sate bisa. Bebas dah, suka-suka lu mau masak apa baik. Anti ribet banget. Soalnya kalau pakai mahsuri kecap manis gurih serbaguna ini, lu kagak usah tambah-tambahin bumbu lagi tuh. Karena ini kecap manis gurihnya nih udah pas banget. Pasti dijamin makanannya bakal enak. BGT. Asal banget ya. Info dah. Ini belinya di mana? Ntar dulu, jangan buru-buru. Sebelum lu beli, gua kasih info penting banget. Apaan tuh? Tentang varian-varian produknya mahsuri. Emang ada apaan aja varian-variannya? Nah, pas banget. Kalau lu mau beli sekarang, mahsuri hadir dalam kemasan saset. Jadi lu bisa coba varian lainnya juga. Mahsuri saset ada 4 varian, dak. Ada apaan aja? Mahsuri saset kecap manis gurih serbaguna, saus lada hitam, saus asam manis, dan saus tiram. Wah, emang harganya berapaan? Harganya lu pasti tercengang pas denger. Waduh, berapaan tuh? Satu sasetnya cuma 2.500. Oh my god, bisa bikin berapa porsi tuh? 3 porsi. Oh my god, asoy banget ya mahsuri ini ya. Ya ampun, emang belinya di mana ini? Cepetan apa? Sekarang mahsuri itu udah tersedia, udah ada di Superindo, Tip Top, dan supermarket terdekat. Oh. Selain itu kalau lu males jalan nih, lu bisa beli di e-commerce. Belinya di Mahsuri Official Store. Jangan lupa, oke? Seru banget ya. Bareng Mahsuri, masak asik, enaknya valid. Udah, buruan habis-habisin cepetin. Nanti takut ada Uni nanti nyampe langsung makan dia, enak banget. Tapi abis ini langsung syuting. Oh iya, syuting. Bintang tamu udah ini. Udah ready. Udah ready. Mana dia? Sabar. Nih ya Kak. Apa? Gua mau nanya. Lu tipe orang yang kalau sama cowok tuh ngeliat apaan? Lihat mukanya lah, masa ngeliat. Lah, enggak, maksudnya kayak ngelihat duit, ngelihat apa gitu, karakternya dia, apa hobinya dia gitu-gitu. Gue tuh simple dah, gue attitude-nya. Aduh, sebel banget. Tapi kalau gue mah realistis aja, gue ngelihat fisik. Badan. Gue nggak mau kalau misalkan ternyata jempolnya dia ada korengan gitu. Itu mah kayak mau daftar ABRI. Apa kayak siapa? Opa Korea atau kayak Ciko Kurniawan. Oh, namanya kayak gitu-gitu. Bocah adem. Bocah adem. Maksudnya kayak jadinya kalau kita mau marah jadi aduh ganteng gitu. kayak jadi lupa masalahnya tadi apa ya. Gue kayak gitu.
Kita hapus semua sama kegantengannya ya. Benar. Bukan, Umi, ini bukan debt collector. Saya bukan debt collector. Terus abang siapa? Saya agen pinjol. Sama serem juga dong. Sama Serem serem juga. juga dong. Kesempun. Apa kabar bang? Alhamdulillah puasa. Kan apa kabar? Apa kabar? Oh puasa? Puasa. Iya, lapar. Ini uploadnya Baik, lebaran baik, nih. baik, baik. Ini uploadnya kan ntar tahun baru. Oh, selamat lebaran. Terlalu lama. Terlalu lama. Ngapain disimpan selama itu? Pas ditayang kita udah tua. Masa udah tua? Gak apa-apa buat kerjaan editor aja. Nih Bang Ari, kita mau bahas tentang isu yang lagi banyak dibahas. Tentang value laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan. Karena kan ngeliat hubungannya Kak Ari sama Kak Indah tuh berarti udah jalan 9 tahun dari pacaran sampai nikah ya? Betul, 9 tahun. Iya, 2000. Benar ya? Udah 9 tahun. Kulik bre, najwa siapnya dan nurul. Benar, 9 tahun. Tapi 9 tahun itu abang Alhamdulillah. masih ingat anniversary abang gak? Iya. Masih dong. Anniversary yang mana nih? Yang pacaran apa Pertama, yang nikahan? Yang nikah. Nikah. Kalau nikah ya 12 Januari. 12 Januari. Ya. Terus? 12 Kalau Januari. pacaran? Pacaran? Kalau pacaran tuh 15 Oktober. Itu apal, kalau tidak dimarahin Nona. Ya kan? Iya. Tapi ngasih hadiah nggak tiap anniversary? Pasti kasih hadiah, pasti Fancy kasih dinner. hadiah. Enggak. Karena kan semua orang enggak fancy dinner gitu-gitu Iya, ya. betul. Apa gift-nya paling suka apa? Ngasih Giveaway. Kalau saya tuh giveaway. Hai teman-teman, ini anniversary itu buat yang beruntung komen di sini ya. Terlalu nyari followers doang. Cuman pengen interaksi. Masa sabar? Bapak baru berapa menit? Saya udah dari kemarin. Nanti Nona disuruh follow dulu. Mendapat Iya. hadiah Biar follow dapat dulu. giveaway. Follow dulu. Apa biasanya bang? Paling sih sesuatu yang bisa disimpan dalam jangka waktu cukup lama. Karena buatku sih Kos kaki. Formalin. kos kaki itu sebenarnya bisa. Cuma kadang-kadang suka hilang setengah. Iya satunya. Ini yang satu di mana? ya. Barang siapa yang punya banyak koleksi kos kaki separuh itu, orang-orang itu kayak mau dibuang takut ketemu sebelahnya kan. Iya. Itu tuh. Itu gue. Kos kaki. Tapi enggak ketemu. Kos kaki itu makanya saya tidak terlalu Tidak, kalau kos kaki mau tidak. memberikan kos kaki itu kepikirannya itu. Takutnya sebelah hilang jadi Jadi sebelah doang jinjet Iya. ya. Tapi pasti Kita kepake mau- bang. iya, tapi kita mau pakai juga kita nggak Natalan. Biasanya kan dipakai buat Natalan digantung tuh buat isi hadiah. Iya, bukan di Santa Claus. Apa tadi Jadi giftnya? gift-nya itu adalah sesuatu ini gampang banget berubah ya anak-anak di sini ya. Namanya juga mood swing bang. Iya. Namanya juga Gen Z, Bang. Kita kan anxiety. Mau berubah lagi ya? Saya udah baru mau menjelaskan udah mau lari ke saya itu lagi nih kepala kalian nih. Iya. Sebuah benda yang bisa disimpan cukup lama karena buatku gift itu sebenarnya sebagai penanda era. Harta karun berarti ya. Penanda era. Kenapa penanda era tuh maksudnya iya, misalnya. mengingatkan lagi? Iya, karena kadang-kadang lucu, kadang-kadang kasih kita foto, terus barangnya masih ada, terus kita lupa ini pas kapan ya? Nanti pas dicek, oh ternyata ada tanggalnya gitu. Aku tuh biasanya nyimpan kayak gitu tuh, ada tanggalnya. Aduh, Jadi bondnya disimpan tuh. buat dirembes. Ke kantor ya. Buat dilihat kan, oh ini tahun 2000. Misalnya nih kan, aku kadang-kadang suka ngasihnya itu katakanlah perhiasan emas tuh. Nah, kita bisa lihat tuh tahun 2025. Wah, naiknya harga emas sudah Itu mah mau dijual lagi. kita tahu Dari inflasi mana? negara Dari kita. mana? Itu mah investasi. Investasi Bukan bang. lagi. Penambahan Mas Antam tuh. Enggak, tapi ternyata kemarin pas Nona bongkar-bongkar itu justru ternyata memang benar menyenangkan. Karena kita inget lagi iya, ya. kukira ini tahun lalu loh, ternyata ini udah 3 tahun lalu dikasihnya gitu. When ya. When ya. Itu berapa tahun ya dapat yang kayak begini? Kudu doanya mengejar langit kemana ya? So, aku bilang sama kalian, makanya cari yang jelek aja. Bang, malah katanya kalau yang Bercanda ya, kayak bercanda gitu ya. malah ini bang banyak ini ya katanya kita tuh harus ngelihat fisik gitu-gitu bang. Menurut abang gimana bang? Melihat apa? Fisiknya orang. Heeh. Definisi fisik ini kan yang menarik untuk kita. Iya. Iya. Tergantung kitanya berarti betul, kan. Kalau kata di buku Laila Majnun itu orang cantik atau tampan itu tergantung mata yang melihat. Benar. Kita tuh dihargai di Tuh. Di mata yang Di tepat. mata yang tepat. Kalau dibilang tuh tergantung mata sang pencinta kalau dibilang. Tergantung mata sang Mungkin pencinta. Kak Alda dicintai oleh mata elang?
Biasanya kalau orang yang dicintai sama mata elang itu kelihatan kayak anak ayam. Ya, dia banget. Dia banget dong. Dia banget. Mantap. Ya Allah. Tapi Bang, cewek-cewek maksudnya sekarang tuh kalau hubungan ya anak sekarang di Gen Z itu tuh ada memperhatikan bare minimum. Oh iya bang, kayak standar TikTok gitu. Kayak gue harus dibayarin, itu mah bare minimum dibayarin cowok. Tapi padahal bukan effort effort. itu. Menurut abang bare minimum dan effort itu ada bedanya apa enggak? Kalau buatku sih sebenarnya ya, kamu ketika mematok dirimu dengan bare minimum jadi kaku, jadi kamu nggak ngelihat cerita yang mungkin dibangun dari hubungan pertemuannya kalian seperti Realistisnya apa. sebenarnya jadi nggak Benar. kelihatan. Karena kamu udah terpaku. Misalnya saya ketemu sama Indah pertama kali, itu Indah yang bayarin tau. Oh iya. Iya, gara-gara saya lupa bawa duit, nggak bawa ATM. Jadi nggak ada duit, ya udah Nona yang bayar. Maksudku kayak pertama kali bertemu makan sama Dan nggak apa-apa. dan nggak apa-apa. Iya. Dan itulah kemudian menjadi cerita. Kayak nih anak-anak zaman sekarang nih diajak split bill aja udah ngomel-ngomel. iya, marah-marah. Kita dulu kamu yang bayarin nih sayangnya. Gitu, jadi kayak cerita. Oh, Fokus iya. ceritanya. Mungkin kalau jadi kayak kalau ngelihat dari bare minimum atau effortnya lebih kayak kerasanya transaksional gitu. Betul. Ya kan? Iya. Jadi nggak ngelihat. Kalau seandainya Nona adalah orang yang melihat bare minimum itu penting, maka pada hari itu juga dia pasti tidak akan Iya. simpati Iya, akan sama lanjut saya. lagi Karena ya. kayak apaan sih laki-laki baru pertama ketemu udah kita yang bayarin makan. Dia nggak tahu aja waktu itu dia bayarin makan kan, sekarang dia bayarin rumah. Kok jadi naik? Lama-lama. Setelah Idenya gue juga sih pikir-pikir ya, kan kayak begini-begini jadi clipper kan. Potong lagi. Kak, tapi kalau provider Dijaga karsa. provider gimana? Kayak Provider. cowok-cowok yang nge-provide gitu, itu setuju nggak? kalau itu menurutku sudah naluri alami lah. Harus. Harus Iya. wajib Tapi kalau ada itu. cowok yang nggak nge-provide kita sebagai perempuan gimana? Kurang duitnya berarti. Yang sebenarnya sih kalau menurutku ya, sekarang banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan dengan jauh lebih baik. Iya. Sehingga menurutku adalah momen-momen di mana pada kenyataannya memang penghasilan perempuan bisa jadi di atas laki-laki dan menurutku itu fine-fine aja. Oh, kalau kakak Buatku. nggak minder Betul. sebagai laki-laki. Selama si laki-lakinya itu berusaha. Kriterianya tuh bukan siapa yang punya penghasilan lebih banyak, tapi seberapa besar effortnya si laki-laki ini untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya gitu. Kita jadi Kalau kayak saya. kuliah 7 menit ini ya kultum gitu ya. Asal. Ini kayak marketing KUA tau. Lu Iya. cocok bang jadi BAK UA. Biar orang-orang pada percaya nikah. Iya. Emang iya? Iya. Soalnya gue ngeliat rumah tangga abang tuh seru ya. Iya. Nonton TikTok aja seru Ngeliat banget. Naka. Terima kasih. Ibu. Terima kasih ibu. Ya sejauh ini alhamdulillah. Sejauh ini Tipsnya apa bang? alhamdulillah. Biar seru terus, ada bencana terus. Ada bosannya nggak sih? Iya. Kehidupan kita itu kan nggak 24 jam kita posting kan. Iya. Pasti kan kita posting yang seru-serunya lah. Kalau yang nggak serunya ngapain kita posting? Iya. Bikin orang jadi nyinyir, mampus lu gitu kan. Kayak ngapain gitu. Orang yang nggak suka sama kita jadinya Betul. ada celah. Iya, jadi sebenarnya ya kehidupan rumah tangga kami juga banyak suka dukanya, realitanya banyak suka dukanya. Cuma bukan berarti kita hanya mau nunjukin yang bagus-bagusnya, cuma kalau mau bilang bagaimana Bang supaya keluarganya tetap seru juga? Ya, keluargaku nggak seru-seru amat juga. Kadang-kadang juga ada dropnya, kadang-kadang kita juga ribut, kadang-kadang kita juga ada salah selisih pahamnya. Kehidupan memang seperti itu. Tapi Naka pernah tantrum gak sih bang? Tantrum sejauh ini nggak ada yang fatal sih. Cuma menunjukkan, ya namanya anak bocah ya. Anak bocah apa anak mana? Saya kan bocah. Bocah banget saya itu. Bocah-bocah punya anak. Anak itu seringkali adalah produk dari didikannya kita. Nah, didikannya kita sebenarnya lebih kepada responnya kita. Jadi nggak bisa tuh kita bilang, kamu jangan tantrum dong. Iya benar. Anak kecil itu dia nggak belajar pola pikiran itu nggak seperti gitu, nggak diperintah kemudian dia lakukan. Tapi dia lebih kepada Bakar itu ban dia- misalkan. Iya, bakar ban, gear, turunkan bawa ini, gear. gitu. Nakal. Umur 4 tahun. Nyeteng-nyeteng bang. Ada. Terima kasih bapak. Anak yang kayak gitu itu udah produk dia itu. Iya. Udah hasil dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kalau dia tantrum, kita nggak kasih apa yang dia mau. Oh, Sehingga dia belajar bahwa itu tidak berhasil. Benar-benar. Karena kadang-kadang orang tua tuh hatinya lembut atau contoh apa? Males. Naka pernah minta apa? Nggak abang kasih. nonton TV misalnya. Kriwis, Cinta, nonton kriwis. Cinta Fitri. Dunia dalam berita kalau dia. Cinta Fitri, Cinta Dia- Fitri. Aku mau Cinta Fitri season 7 lah.
Season 3 aja ya, tapi ya selesai ya. Sampai season 3 aja ya. aku bilang sama dia. Nah, misalnya dia minta nonton TV. Kalau dia minta baik-baik, kita kasih. Tapi kalau kita matikan terus dia merengek, kita nggak akan kasih. Bodoh amat dia mau seperti apa. Dia harus paham bahwa cara dia itu tidak berhasil ke kita. Oh, bikin anak berpikir juga. Betul. juga. Jadi misalnya kita latih dulu gitu. Minta yang baik, minta yang baik. Tapi nggak sampai nangis gitu, nggak sampai kayak Ada momen-momen kayak gitu. Tapi kita nggak kasih. Sehingga dia rasa itu tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, dia tidak akan ulang. dan sebenarnya tapi nggak apa-apa kan anak kecil kayak gitu kan. Nggak apa-apa, Maksudnya biarin emang aja. umurnya dia gitu Iya. kan. Iya. Terus gimana cara ngedidiknya Bang Ari sama Kak Indah. Kak Indah? Kan ada katanya tuh bad cops or good cops. Kayak ada yang baiknya, ada yang galaknya, ada yang tegasnya gitu. Apa ganti-gantian kah atau kayak mostly Enggak, kita menghindari yang kayak gitu Yang kayak justru? gitu. Kenapa? saya pakai pendekatan yang lembut tapi mendukung ketegasannya dia. Oh ya, tapi Gitu. tidak melupakan. Iya. Contoh, istri Bang. juga. Misalnya nih Naka jam 11 mau keluar malam. Ngapain Naka jam 11 malam? 11 keluar malam. Katanya bisa, kan bisa. Udah pakai sepatu dia, "Mbak, mau keluar." Ini jam 11 malam, Naka. Misal jam 3 dia mau SOTR. Udah bawa bendera tuh dia tuh. Iya. Udah mainin klakson. Udah mainin klakson tuh. Naka masuk ini. Nah, misalnya dia mau biskuit lah. Nah, misalnya dia mau biskuit, nggak izin tiba-tiba udah makan biskuit. Nona misalnya negor gitu kan, kamu nggak boleh makan kalau nggak izin. Bukan karena makanannya, tapi karena izinnya. Jadi kalau makan nggak apa-apa, yang penting izin. Terus Naka langsung bilang izin. Iya, izin. Kalau udah izin Boleh nggak nggak nih apa-apa. makan ikan goreng? Punten, Sedap. punten. Iya, jadi begitu. Kita punya bahasanya itu beda tone-nya, tapi tetap dalam satu Satu yang sama iya, visinya. visi yang sama. Jadi dia nggak memilih, dia nggak punya kesempatan memilih. Karena jadi orang tua kan susah kan. Betul. Berarti nggak ada kayak parenting, kayak apa maksudnya seminar-seminar parenting atau ikut ke psikolog buat nanya-nanya tentang hal anak gitu. Sejauh ini kita belum butuh sampai seperti itu. Tapi kita itu mengambil banyak informasi. Kan sekarang kan informasi banyak juga di internet iya. gitu. Jadi kita itu memang suka tuh ngulik-ngulik. Oh kalau salah satu yang sangat sering kami ikuti informasinya itu Dr. Tan Shot Yen itu. Oh iya. Nah Dr. Tan Shot Yen itu Ada ngomongin Iya, soal iya, iya. parenting. Lu kan taunya dokter Tirta. Tahu, tiba-tiba tahu dokter parenting. Ada pernah Iya. muncul di TikTok kan, Bang? ya, tapi nanti teman-teman coba deh follow Dr. Tan Shot Yen. Itu bagus banget. Parenting. Buat Nanti dia parenting, kalau buat kalian punya makan, anak gitu buat ya, apapun. masih lama kan. Kayaknya Dr. Tan Shot Yen aku nggak tahu ya apakah dia buat parenting atau tidak. Cuma sebenarnya yang aku berapa kali ketemu sama Dr. Tan itu sebenarnya dia gizi. Aku pernah nge-MC-in dia awalnya. Gizi anak atau gizi kita sebagai Iya. Gizi manusia. MBG Apa apa orang? gizi MBG? Pandangannya dia soal itu nanti kalian lihat sendiri lah. Tapi, Dr. Bang, Tan Shot Yen. ini memang. Lebih susah jadi suami atau jadi Istri. komika, Bang? Menurutku tetap lebih susah jadi komika sih. Kalau jadi suami itu sebenarnya ya, buatku sih yang penting Baik. bukan, yang penting istri Senang. bahagia. Iya. Aduh, Wen Gampang ya. banget, gampang Wen banget, gampang ya. banget. Bikin si bahagia juga Betul. susah kalau Lagi-lagi istrinya mood Wen swing. ya. Bukan, beneran. Kalau untuk saya itu sesederhana itu. Cuma kadang-kadang kita laki-laki juga ini ada Ego. perasaan itu dia tuh. Pride. Iya, pride itu tinggi Aduh, banget kadang-kadang. udahlah laki-laki. Padahal jujur aja teman-teman, kalau laki-laki lihat istrinya senang, itu sebenarnya pride-nya itu terpenuhi tau. Makanya itu kan kerja sama dua sisi kan. Suami yang senang lihat istrinya senang sama Istrinya juga. istri yang Senang. yang selalu cari kesenangan di dalam rumahnya gitu. Ada Gitu. Jadi ini bukan soal kayak wah Bang Ari seru banget apa hidupnya untuk nyenengin istrinya. Bukan. Nyenengin istri itu bukan hal gampang gitu. Jadi maksudnya izin nih istri-istri kalau cuman handuk-handuk yang agak salah tempat mungkin jangan semarah itu gitu. Karena itu atau yang mungkin ngambil baju dari lemari Langsung sendiri, ditarik. langsung iya langsung Pas ditarik. kaki taruh di mana aja. Betul. Itu kan masalah klasik, tapi jujur saja itu ganggu banget buat laki-laki. Sumpah itu ganggu banget. Maksud kita ya, masalahnya segini, stres kita segini aja. Sorry maaf, puasa. Stres kita jadi segini. Tapi kalau misalnya kita pulang ya, masalah kita segini, ya, istri bahagianya segini. Oh kita itu tenangnya segini coy. Tapi kalau misalkan kita marah tapi muka kita seneng.
Itu kepikiran gak Sob? Enggak, misalkan gini kayak Bisa nggak tarik handuknya di ini? Iya, itu masalah. Terus sambil geplak gitu. Aku bilang sih itu akan lebih stres. Pas stres. Aduh, saya nikahin maniak nih. Mania. Kok bisa ada orang marah tapi senyum? Itu maniak banget tuh kayak. Kamu taruh handuk sembarangan kan? Kayak. Itu kayaknya serem banget gak sih? Kayak. itu tadi sarkas ya? Iya. Sarkas ya. Tapi gampang nggak sebagai laki-laki, kita sebagai perempuan tuh maksudnya sesederhana apa sih laki-laki itu bisa senang? Kalau saya ini saya tidak bisa mewakili semua laki-laki ya. Kita kalau istri tidak marah itu udah bahagiaan terbesarnya kita. Benar Kalau nggak? saya ya. Iya. Nggak tahu ya kalian. Aku tuh Tapi bingung. lakinya juga sih kadang. Nah itu. Nah itu. Orang kan nggak ada api kalau nggak ada ininya. Iya sih. Nggak ada asap kalau nggak ada apinya. Iya. Masa ya kita ngomel-ngomel nggak ada sebab bagaimana ya? Iya, Masa kita orang gila. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya. Nggak, itu peribahasa doang. Sama pasangan rumah tangga lu mau api mulu lu. Api terus nih teman-teman kita nih. Tapi kan Kebakar seberapa mulu kita. capek kayak nganun anduk gitu, ngelapin anduk itu capek, Iya. Bang. Itu effort. Kenapa nggak lu taruh sih Bang? Padahal cuma tinggal udah nih gantung gitu. Ya kayak Kenapa kenapa udah naik kasur? satunya susah gitu. nggak Kasur kan berat-berat. Iya. jadi lepek. Kalian itu terlalu buru-buru, sumpah. Iya nggak sih? Handuk itu juga terlalu buru-buru. Maksudnya kita nggak akan santai dulu. Kita itu, nih, handuk nih ya. Kenapa handuk basah suka berantakan? Kenapa? Saya bagikan kalian proses berpikirnya. Kita laki-laki mandi, Iya. pakai handuk. Kemudian kita menunggulah inspirasi kapan nih inspirasi baju ini datang. Ini posisi kan kita sudah tidak di sekitar tempat menjemur handuk dong. Bener. Maka kita lepas dulu handuknya kita pakai bajunya kita taruhlah itu handuk di Kasur. Di kursi. di tempat yang kalian gak suka itu. Kita taruh dulu sementara sambil kita merasakan nyaman gak ya baju ini. Laki-laki itu butuh inspirasi. Ketika dia nyaman, dia panasin mobil. Iya kan? Dia panasin mobil. Bener. Ketika dia nyaman, dia panasin mobil. Dia, oke, aku sudah siap berangkat nih. Dia panasin mobil, dia pakai sepatu, dia kasih masuk semuanya. Kemudian, yakinlah, laki-laki itu butuh dipercaya. Sesaat sebelum dia jalan, dia langsung ingat, saya belum jemur handuk. Baru dia balik, dia jemur handuk, dan dia berangkat. Cuma kalian selalu tuh nggak sabar sampai di tempat kita mengingat kita belum jemur handuk. Kita baru mau pakai sepatu, ini kenapa handuk di sini? Astagfirullah. Iya kan? Kita baru panasin mobil. Oh, berarti tapi bentuk dari Percaya. kita percaya itu bentuk dari menghargai pride-nya seorang laki-laki juga mungkin ya. Betul. Silakan marah ketika kami sudah masuk Ke dalam tap mobil. tol. Misalnya udah tap tol gitu. Lagi tap tol, tak. Halo handuk, oh ya astagfirullah. Itu boleh. Nah, kalau itu kita jadi sebagai perempuan juga nggak puas. Iya. Ini marahnya lu, masa ada lu. Gitu. Kalau gitu ditelepon. Lagian orang udah keliling. Kalian harus susun juga dong. Ketika handuk masih di atas tempat tidur, suami udah jalan, harus ada momen-momen kayaknya dia bakal balik. nih. Kalau udah nyampe Pamulang rumah di Bekasi udah nyampe. Gitu. Mana? Jauhan juga. Kasur juga udah lepek gitu mah. Tapi itulah timing itu bener penting banget dalam timing itu. Jadi jangan buru-buru marah. Siapa tahu suaminya tipikal yang seperti itu ya, teman-teman. betul. Laki-laki Ini juga. pesan Kita- dari notes kita ya. nggak seburuk itu kok sebenarnya. Oke, notes Kasih deh, kesempatan. notes. Oke. Yaudah, kita mau main games tes pengetahuan umum. Asal. Jadi, aku sebagai host bakalan bacain 5 pertanyaan pengetahuan umum yang dijawab oleh adik-adik dan opa beserta dengan urutan jawab. Ini 2 tahun lagi saya jadi nenek moyang. Nenek moyang. Makin tua saya diposisin sama anak-anak ini. Kakak-kakak yang ada di sini dengan urutan jawab dimulai dari Halda, Boah, Kak Ari. Ya, oke? Yuk baris yuk. Yuk. Berarti ada. Halda, Boah, Kak Ari. Oh gitu. Nah ya, siap Halda. Nah, Awal mula nama Jakarta berasal dari kata Jayakarta atau enggak Batavia? Batal, 100%. Boah, Apa? sebutkan nama kuliner khas di Jakarta. Soto Betawi. Iya, betul. Kak Ari Keriting, tidak jauh-jauh dari Jakarta, siapa nama lurah Tanjung Priuk yang menjabat periode 1993 sampai 1994? Gila gampang Satu, banget. dua, gila enggak? Gampang banget. Ini kurang ya pengetahuan ini. Alah, gimana sih, Bang? Tahu Segampang siapa itu, Bang? nama lurah Tanjung Priuk yang menjabat 93 94? Cornelis the Hotman. Salah.
Terlalu. Siapa Samsuri? Samsuri. Samsuri? Iya, Samsuri. Aduh, hampir tadi saya ingat itu. Ulang ya. Oke, boleh deh, ganti. Ayo dari ulang. 100, 0. Nah. Ayo. Apa nama kerajaan pertama di Indonesia? Kerajaan Kutai. Wah. Apa candi Buddha terbesar di Indonesia dan dunia? Candi Borobudur. Ini masih Borobudur ya. Siapa nama orang yang pertama kali meletakkan batu di Candi Borobudur? Wah, gampang banget. Gampang banget. Nih, Gampang banget. Simpel. Nih, aku mau jawab. Samsuri. Salah. Saya tahu salah. Namanya Bagiono. Bagiono. Sumpah ya, saya ini baca sejarah lumayan loh. Nggak pernah ketemu nama Bagiono. Itu Borobudur dibangun sama Empu Sendok, tapi yang naruh batu pertama Bagiono. Iya. Empu Sendok kayak Bagiono aja deh yang naruh gitu. Iya, Bagiono. Ya, jangan marah dong. Ayo kita ulik terus ya sampai skor 200. Yeay. Aduh. Gak bisa gitu tidur. aja sih? Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Sumpah ya. Ini menghinakan pengetahuan umum saya sekali. Enggak, yang ini pasti kamu bisa. Nah, ini bisa. Kamu pasti bisa. Ayo, nice try. Apa danau terluas di Indonesia? Wah, Danau Toba. Pintar banget. Apa nama selat yang memisahkan Jawa dan Sumatera? Selat Sunda. Masih dalam selat, berapa kedalaman selat Sunda di ujung barat jika dihitung dalam satuan meter? Itu gampang banget ya. Itu kayak Dalam satuan meter. geograf aja sih. Iya, gitu simpel sih, loh. Bang. Basic Basic. banget. Ini bare minimum. Iya. Bener. 1345 meter per... Salah. Catat. Berapa? Bentar saya hitung dulu. Dalamnya 2 meter. Dangkal banget gak sih? Kamu nggak tahu. Skornya 300. Aduh, kayak di pom bensin deh. Masa? Ayo. Ini buat Masih Alda. ada lagi? Masih ada. Sebutkan nama upacara pembakaran mayat di Bali. Buat boa ya. Apa? Alat musik dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Angklung. 100 poin masih dalam angklung ya. Di mana alat rumah orang yang pertama kali melakukan uji coba dan penyematan angklung. Itu gampang Di- banget, Bang. Iya, Bang. Di loteng deh. Masa nggak ada poin sih? Di mana alamat rumah? Oh, alamat. Alamatnya. Angklung kan berarti Sunda, Jawa Barat. Gedung Sate, Bandung. Salah, Aduh. Curug 7 Cisarua. Lagi-lagi kegocek kan? Aduh, lagi. Semua orang tahu nggak sih itu? Tahu nggak? Tahu. Semua tahu, Bang. Yuk, terakhir. Curug 7 Cisarua tahu? Tahu. Ih, isi paling paham nih orang-orang ini. Nih, Ada lagi? Banyak amat. Ini terakhir tapi ini gampang ya. Iya, apa? Sebutkan 3 nama komika perempuan di Indonesia. Arapa, Boa, sama Aci. Oke. Pintar sekali, Boa. Siapa nama komika pertama di Indonesia yang show-nya masuk ke Netflix? Wah, gampang banget, Bang Panji. Yes! Buat Kak Ari, siapa nama komika yang ridersnya melibatkan kenyamanan ekstra untuk rambutnya dan sangat spesifik soal mic? Ini harusnya kalian juga semua tahu. Ari Kriting. Betul. Emang persiapan lu sampai segitunya, Iya. Bang? Segitunya saya kalau Ridersnya itu, Bang. saya tidak peduli makanan, tempat tinggal saya tidak peduli. Minyak kemiri katanya. Iya. Minyak Mobil, kemiri. Sama lidah buaya ya? Minyak kemiri sama lidah buaya sama gigi geraham atasnya. Jadi tinggal lidahnya doang. Bukan dong. Tapi emang disiapin itu. Iya. Disiapin. Iya. Karena kan kalau Iya kan kalau saya sih paling mungkin 2 hal itu penting lah. Makanya tadi kamu lihat nggak sebelum kita masuk Iya, apa yang jadi aku lakukan? sebelum masuk Tunggu, Kak Ari tunggu. langsung ngecepol gitu terus Iya. habis itu, Iya. udah siap? Bentar ya, ngaca dulu. Gitu. Iya, Terus iya. pakai Ada konde hairdo-nya ya? Konde, Iya. Iya ada hairdo-nya. Ada hairdo. Iya karena itu saya harus pastikan rambut saya itu copolannya sesuai dengan yang saya mau. Masa begini? Kan gak enak. Iya nggak? Langsung berubah banget loh, sumpah loh. Kalian anggap ini sederhana tapi pasti. Iya kan? Makanya aneh banget kan kayak.
Saya stand up begini tuh orang ganggu banget pasti itu kayak. Saya mau ngomong apa juga nggak kena. Makanya itu ini bukan hal yang sederhana untuk saya. Oh, ini penting. Penting banget. Salah posisi dia maju 1 senti aja jadi aneh itu. Tapi abang minta kaca nggak? Selalu riders minta kaca buat Ya mastiin. udah pasti. Iya, minta kaca tuh pakai handphone. Oh, pakai handphone. Kamera handphone. depan. Ya kita nggak bawa handphone nih. Ke Ari Iya, ada handphone nggak? Ada, saya selalu bawa makanya selalu. Saya selalu ready dengan yang seperti ini. Tapi Kak Ari lagi ini ya, lagi nyiapin apa? Show-show fashion Show show. spesial ya. Kalau Mana itu nih? Igun. Nah, ini bener nih, pas. Nah, cakep tuh, Bang. Cakep kan? Iya. Iya kan? Rapi. Abang lagi nyiapin show apa, Bang? Show stand up dong. Iya, maksudnya show stand. Ya, saya up lagi itu anuannya apa, bikin depannya? spesial show-nya saya. Depannya Eh, judulnya. Iya, judulnya apa Judulnya bang? Boleh spill. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya. Oh, Kenapa judulnya itu? Kan Mungkin pasti ada ada benar filosofi. husnuzon. Husnuzon. Tadinya mau husnuzon tapi terlalu islami kayaknya ya. iya. Iya. Jadi makanya pakai Takutnya bahasa orang- Indonesia. iya, mungkin ada benarnya. Jadi show saya yang pertama itu kan ilmu hitam. Iya. Nah, show kemarin itu sempat kepikiran apa saya bikin judulnya orang pintar. Ya kan, lucu juga tuh orang Iya. pintar gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, kayaknya itu judulnya masih kurang lebih mirip lah sama ilmu hitam gitu. Jadi berasa sebagai seniman tuh takut tidak berkembang. Oh, Iya. oke. Takut tidak berkembang. Sehingga saya pikir, saya ambil judul yang memang benar-benar sekalian jauh gitu. Orang tidak melihat itu sebagai persona aja. Makanya saya pilih judul Mungkin Ada Benarnya. Tapi mungkin ada benarnya juga itu core dari pertunjukan saya. Karena saya ngelihat zaman sekarang ini orang kan gampang banget marah-marah itu salah satunya karena berseberangan. Oh iya. Iya kan? Nggak setuju, saling nggak setuju ya. Padahal mungkin kalau kita lihat kebenaran dari sisi yang lain yang kita tidak sepakat sebenarnya ini, mungkin kita tidak akan semarah itu gitu. Vibes-nya sama nggak kayak ilmu hitam kemarin? Kan gua nonton tuh ilmu hitam. Iya ya, vibes-nya mungkin akan kurang lebih sama sih. Secara skema pertunjukan mungkin juga nggak kan. Karena saya kan selalu seperti itu kan. Iya. Mungkin Boa udah lihat beberapa open mic-nya saya juga. Iya. Ada yang personal tapi kemudian mix dengan keresahan saya yang lain. Tapi aku kepo ya kalau sama anak stand up ya. Kan special show tuh lama kan? 3 jam gitu ya, 2 jam gitu. Itu gimana cara ngafalin materi? Proses menghafal, membaca kemudian mengingat itu sudah pasti. Tapi sebenarnya yang biasa kami lakukan itu adalah mengingat emosinya. Makanya kadang-kadang orang lebih gampang mempelajari sejarah karena sejarah itu ada emosinya. Oh, kita bisa ngikut ke bawah Iya, gitu. Bisa. Misalnya kayak perang di Ponegoro. Kita tuh terbawa gitu emosional kita bahwa gila ya orang tua dulu perangnya segini gitu. Ada perasaan kayak gitu. Misalnya kita lihat pembangunan Candi Borobudur, ada emosionalnya gitu bahwa Langsung gila ya nenek moyang kita bisa membangun hal sebagus ini. Makanya itu kadang-kadang dia gampang kalau tanya orang, kebanyakan kalau suka sejarah pasti agak cukup suka lah. Ini show Abang kapan, Bang? Iya. Show saya ini tanggal 2 Mei 2026. Udah bisa dibeli tiketnya? Sudah bisa dibeli sekarang di mungkinadabenarnya.com. Tuh, jangan lupa ya. Yes, nanti itu akan ada saya dan beberapa opener juga yang tampil. Wah, lah, Bre. Lah, dari tadi kok nggak ngomong? Iya, Bre. Diem aja, Ya Bre. ampun. Kalau opener kita nonton berapa deh. lama sih stand up-nya? 10 menit ya? 10 menit. 10 menit kan bang? Ya, 10 sampai 1 jam lah. Itu kelamaan Pak. Itu mah saya buat show sendiri Pak. Kalau 1 jam. Kamu kan juga mau ada special show Ada special show nanti. juga, Iya, ya. tapi Asal. nanti Tahun saya- ini? Tahun ini juga. Nggak boleh di-spill dulu belum? Belum boleh nanti. Oh, oke. Ya nonton dia saya di tempat saya dulu aja. Pokoknya kalau mau nonton show Boa pengen tahu kayak gimana nonton show Bang Ari karena di situ ada bocorannya. Iya, kepo banget. Ayo kita nonton dah. Kita Iya, lihat. kita kudu nonton. Saya sengaja ngajak dia nih. Apa? Karena kan show saya itu mungkin ada benarnya. Tapi kan harus ada mungkin ada salahnya juga. Makanya saya ngajak dia. Salahnya di saya. Nah, salahnya di dia nih, di saya. salahnya dia. Nah, warga, jadi jangan lupa nonton special show-nya Bang Ari ya, tanggal 2 Mei. Tapi tiketnya bisa beli Di mungkinadabenarnya.com. Jadi judulnya Mungkin Ada Benarnya, tiketnya di mungkinadabenarnya.com. .com. Atau Tambahin kalau .com aja. lebih mudah kunjungin Instagramnya haha corp. Betul. Oh, ada Instagram saya linknya juga ada. ya di Iya, bio-nya ada, ya. ada. Tuh, jangan lupa ya nonton, kita ketawa bareng-bareng. Terima kasih banyak Bang Ari. Thank you, terima kasih Terima banyak. kasih Bang Ari. Thank you. Salam buat Kak Indah, salam buat Salam buat Nona. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Terima kasih juga ya. Terima kasih teman-teman. Bareng Mas Suri, masak asik, enaknya valid. Ini yang bikin aku dihujat satu Indonesia. Apa? Tolong lah guys. Roti canai. Kamu lebih nyaman di J atau T? Ini harus banget dijawab. Harus dijawab nih. Kan kita penasaran. Iya, kita penasaran. Gimana nih, Nan?
Dulu kan tim-tim banget nih, dulu tuh kuat banget. Tapi sedih banget ya guys, maksudnya Yuri harus